Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Juan Carlo Hamonangan, berasal dari LPTK Universitas Sriwijaya. Hari ini melakukan ujian kinerja sebagai syarat untuk mengikuti PPG dalam jabatan 2021. Saya akan melakukan praktik mengajar pembagian bentuk aljabar bersama murid saya dari kelas 7F yang berasal dari SMP Negeri 275 Jakarta. Video perekaman ini dilakukan secara live, secara daring, pada tanggal 18 Oktober 2021 yang akan saya buktikan dengan memperlihatkan koran digital melalui media Indonesia. Oke, ini adalah bukti bahwa saya live, bukan video editing. Ini adalah rekaman langsung berdasarkan tanggal dan timestamp yang ada pada media Indonesia, koran digital, Senin 18 Oktober 2021. Oke, anak-anak, selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, apa kabar hari ini? Baik semua? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Oke, Pak. alhamdulillah baik ya. Oke, jaringan kalian bagaimana? Jaringan kalian baik atau agak tersendat karena sedang hujan kan di luar? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, nanti kalau misalnya terpental ya karena jaringan, nggak apa, nanti kalian join lagi aja ya. Kalau misalnya nanti terpental, kalian silakan langsung kembali saja masuk ke dalam Google Meet kita. Oke, hari ini di Google Meet kita kehadirannya ada berapa ini? Oke, ada 26 ya. Oke, sampai jam 11:11 hadir di Google Meet ada 26. Di luar Pak Juan sama operator. Oke, kita akan belajar tentang pembagian bentuk aljabar. Pak Juan akan sharing dulu. Oke ya, di layar kalian berarti sudah terlihat ya slide yang berjudul pembagian bentuk aljabar. Oke, sebelum kita mulai, Pak Jun mau mengingatkan kalian terlebih dahulu, karena kita sekarang sudah melakukan pembelajaran blended learning ya. Blended learning itu artinya sebagian ada di sekolah, sebagian ada di rumah, gitu ya. Jadi ada campuran antara yang belajar tatap muka di sekolah dan belajar secara daring dari rumah. Nah, yang pergi ke sekolah berarti jangan lupa terapkan selalu protokol kesehatannya, jangan dilepas maskernya, kemudian cuci tangan dan hindari kerumunan. Oke, karena ini udah PPKM kita udah semakin turun ya ke level 1, jadi jangan diabaikan prokesnya supaya tidak kembali naik ya, supaya tidak naik COVID-nya, sehingga kita bisa berharap semoga PTM-nya bisa full ya 36. Ya, full 36, tidak lagi terbagi dua, itu harapan kita. Oke, nah sekarang di pembagian bentuk aljabar, tujuan materi ini diajarkan ada dua hal, yaitu menyelesaikan, memahami dan menyelesaikan prosedur pembagian bentuk aljabar dalam masalah nyata, gitu ya, dalam masalah nyata. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran kita. Kemudian secara garis besar, hari ini kita akan melakukan pembahasan dan mengkonfirmasi hasil LKPD yang sudah kalian kirimkan kemarin ya, sampai tadi malam tuh masih ada yang ngirim. Lalu kita akan membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini dan melakukan evaluasi. Oke, sebelum kita membahas LKPD, sekarang Pak Juan mengajak kalian untuk mengingat kembali mengenai materi pembagian ya, pembagian dalam bangun datar. Oke, kalian bisa lihat ada soal di layar kalian. Pak Juan bacakan ya, nanti kalian jawab. Diketahui sebuah segitiga memiliki panjang alas 8 cm. Jika luasnya 40 cm persegi, maka tinggi dari segitiga tersebut adalah titik-titik. Oke, silakan kalian yang bisa jawab, boleh langsung jawab. Ya, silakan dihitung dulu. Kemudian nanti kalian tinggal
Sebut nama kalian, lalu Lubna jawab. izin jawab, Pak. Ya, Lupna, silakan jawab berapa? Jawabannya 10, Pak. Jawabannya 10 cm. Oke, ini jawaban Lupna 10 cm. Ada yang jawabannya berbeda dengan Lupna? Oke, Lupna boleh kasih tahu bagaimana cara atau prosedur untuk mendapatkan angka 10-nya? Baik. Diketahui luasnya sama dengan 40 cm persegi. Lalu panjang alasnya 8 cm. Sementara rumus luas segitiga adalah alas kali tinggi bagi 2. Jadi luas 8 40. Gimana bisa? Kalau lupa agak keliru tadi. 8 dibagi 2, Pak. 8 dibagi 2, 8 dibagi oke. 2, 4. Lalu? 40 dibagi 4. Lalu 40 dibagi 4. Oke. Ya, betul ya. Oke. Nah, buat yang mungkin belum paham ya, atau mungkin lupa, nah ini Pak Jun ingatkan, kita mulai dari rumus luasnya dulu ya. Rumus luas segitiga itu adalah setengah dikali alas kali tinggi, atau diungkapkan oleh Lupna, alas kali tinggi bagi 2. Lalu setelah itu kita input atau kita substitusi, si luasnya itu kita ganti dengan angka 40. Kemudian alasnya kita ganti dengan angka 8, dan tingginya kita tuliskan dalam bentuk variabel T. Oke? Lalu kita kalikan setengah dengan 8, sehingga hasilnya menjadi 4. Kemudian untuk mendapatkan T atau tinggi berarti 40 dibagi 4, atau 40 per 4, sehingga didapat tingginya yaitu 10 cm. Oke, sampai sini masih ingat ya tentang rumus luas segitiga dan bagaimana proses melakukan pembagian. Oke, soal berikutnya silakan dijawab. Bentuk sederhana dari 7/8 dibagi 7/5 adalah, silakan jawab. Pak, Bilal izin jawab, Pak. Bilal, Pak. Oke, Bilal, boleh. Pak. Bilal, Pak. Ya, Bilal. 7/3, Pak. 7/3. Oke, tadi yang teriak siapa tuh? Miguel ya, bukan ya? Oke, nggak apa-apa sih. Oke, ada lagi yang mau jawab yang jawabannya beda? Atau Sama, sama-sama? Pak, 7/3. 7/3 ya. 7/3 Gimana, Pak. Bilal? Caranya gimana? Halo, Bilal. Iya, Pak. Cara dapat 7/3-nya gimana? Itu kan 7 sama 7-nya itu udah sama. Nah, Ah. kalau pembagian kan kurang, jadi tinggal 8 dikurang 5, hasilnya 3, Pak. Jadi 7/3, Pak. Oke, pangkatnya dikurang ya. Pangkatnya dikurang karena bilangan pokoknya sama. Oke, jadinya 7/8 dikurang 5, hasilnya 7/3. Oke, nah berarti kalian sudah kembali mengingat ya, tentang materi pembagian dasar ya, pembagian bilangan bulat, dan pembagian dalam bentuk bilangan berpangkat yang sudah kita pelajari waktu di materi awal ya, materi awal kelas 7. Oke, sekarang kita mau lanjut ke bagian LKPD, di mana kemarin sudah Pak John berikan LKPD kita ada 2 soal tentang perhitungan keliling ya, keliling permukaan meja dan perhitungan diagonal kedua dari sebuah layang-layang. Oke, di permasalahan nomor 1 ini ada Lupna Nabila yang akan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Silakan Lupna dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Juan dan teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lubna Nabila dan teman saya Galih Fabian Diandra. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil LKPD Matematika, materi pembagian aljabar. Untuk yang nomor 1, kita ketahui luasnya sama dengan 6x pangkat 2 min 7x min 20 cm persegi, lalu panjangnya sama dengan 2x min 5 cm. Untuk mencari lebar, bisa kita bagi luas dan panjangnya. 6x pangkat 2 min 7x min 20 dibagi 2x min 5. 6x pangkat 2 dibagi 2x sama dengan 3x,
3x dikali 2x sama dengan 6x pangkat 2, lalu 3x dikali min 5 sama dengan min 15x. 6x pangkat 2 dikurang 6x pangkat 2 sama dengan habis, lalu min 7x dikurang min 15x sama dengan 8x. 8x dibagi 2x sama dengan plus 4, 4 dikali 2x sama dengan 8x, lalu 4 dikali min 5 sama dengan min 20. Jadi lebarnya adalah 3x plus 4 cm. Lalu, karena yang ditanya keliling, kita masukkan rumus keliling persegi panjang, yaitu dalam kurung panjang tambah lebar kali 2, sama dengan 2x min 5 ditambah 3x plus 4 dikali 2. 2x ditambah 3x sama dengan 5x. Min 5 ditambah 4 sama dengan min 1 dikali 2. Hasilnya adalah 10x min 2 cm. Jadi, keliling permukaan meja tersebut adalah 10x min 2 cm. Oke, terima kasih Lukna. Oke, untuk anak-anak yang lain, kemarin Pak Juan sudah lihat kiriman LKPD, ada cukup banyak yang sepertinya kurang teliti baca soalnya, sehingga kalian hanya menjawab hingga lebarnya saja. Ya, kalian stop menjawab di posisi 3x tambah 4. Sehingga kelilingnya kebanyakan nggak dijawab, gitu ya. Oke, itu adalah hasil koreksi Pak Juan yang pertama. Jadi kalian bisa lihat di layar kalian. Nanti Pak Juan akan ulang ya, saya akan bahas lagi, nanti saya akan tulisin kembali supaya kita lihat. Kemudian yang kedua, ada yang salah menjumlahkan di posisi keliling, gitu ya. Kalau nggak salah kemarin punyanya sawah, gitu ya. Punyanya sawah itu ada yang salah di posisi keliling. Sedangkan sebagian besar kesalahannya berhenti pada saat menghitung lebar, jadi tidak dilanjutkan sampai keliling, gitu ya. Mungkin kurang teliti atau literasinya kurang sehingga pertanyaannya jadi lupa dijawab. Oke, sebelum lanjut ke nomor 2, Pak Juan akan bahas, karena ini Pak Juan akan bahas mulai dari awal, ya, mulai dari awal. Nanti kalian bisa lihat prosedurnya, kemudian kalian boleh bertanya jika ada yang kurang, karena saya khawatir kalau hanya melihat yang terlihat di layar kalian ya, yang jawabannya Lukna tadi, takutnya nggak paham gitu. Oke, Pak Jun akan kasih lihat permulaannya ya. Jadi benar ya, kita mulai dari rumus luas dulu. Ya, Pak Jun ganti warna dulu deh. Oke, mulai dari luas, itu punya rumus panjang dikali lebar. Oke, karena ini diketahuinya adalah panjang dan luas, maka untuk mendapatkan lebar, kita membagi, yaitu luas dibagi panjang. Oke, jadi lakukan ini pertama kali ya, sebelum melakukan pembagian aljabar. Lalu setelah itu kita lakukan pembagian. Pembagian bersusun ya, pembagian bersusun. 6x kuadrat dikurang 7x dikurang 20, kita bagi dengan 2x dikurang 5. Oke, perhatikan baik-baik di layar, bagi yang belum bisa, supaya nanti setelah ini jadi bisa gitu ya, jadi bisa supaya nanti kalau ulangan seperti PAS, kalian bisa jawab. Oke, sekarang kita bagi dulu yang paling depan, ada 6x kuadrat, kita bagi dengan 2x ya. Sini ya, saya tulisinnya 6x kuadrat, kita bagi dengan 2x. Nah, kita lakukan pembagian koefisiennya dulu ya, jadi 6 dibagi 2, itu hasilnya 3, kita tulis di atas. Kemudian x kuadrat dibagi x, itu hasilnya x, kita tulis di sebelahnya angka 3. Lalu setelah ini, kita lakukan perkalian, ya, 3x dengan 2x dikurang 5. 3x dikali dengan 2x, maka hasilnya adalah 6x kuadrat. Lalu 3x kita kali dengan negatif 5, menjadi negatif 15x. Kemudian kita lakukan pengurangan. Oke, 6x kuadrat dikurang 6x kuadrat itu hasilnya 0. Ya, boleh ditulis, boleh tidak jika hasilnya 0. Lalu di sini ada negatif 7x, ya, negatif 7x dikurang oleh negatif 15x. Nah, ini yang banyak salah juga nih. Ya, di sini ada tanda negatif, ya, tanda negatif bertemu dengan negatif. Jadi bilangan negatif ketemu bilangan negatif. Perkalian bilangan negatif menghasilkan positif, gitu ya. Jadi negatif 7x.
Nah, ini yang menyebabkan dia berubah menjadi 15 dikurang 7 gitu ya, jadinya 8. Nah, ini tadi alasannya kenapa menjadi 8x gitu ya. Kemudian negatif 20-nya ini turun, ya, ini turun. Kita taruh. Lalu kita bagi 8x dengan 2x, hasilnya adalah 4 ya. 8 bagi 2, 4. X dibagi X 1, jadinya 4 kali 1. Kemudian kita lakukan perkalian lagi, 4 dengan 2X jadinya 8X. Kemudian 4 dikali negatif 5 jadinya negatif 20. Kita kurangkan dan tidak bersisa. Oleh karena itu berarti 3X ditambah 4 ini adalah lebar, gitu ya. Kemudian karena pertanyaannya keliling, maka kita harus menghitung menggunakan rumus keliling, yaitu 2 dikali panjang ditambah lebar. Oke, panjangnya adalah 2X dikurang 5, sedangkan lebarnya adalah yang barusan kita dapat, yaitu 3X ditambah 4. Oke, kemudian kita lakukan penjumlahan, ya 2X dengan 3X menghasilkan 5X, kemudian negatif 5 dengan positif 4 menghasilkan negatif 1. Lalu kita lakukan perkalian ya, perkalian aljabar, berarti 2 dikali 5X jadinya 10X, dan 2 dikali negatif 1 hasilnya negatif 2. Oke, jadi jawabannya seperti yang tadi disampaikan Lukna, jawabannya adalah 10X dikurang 2. Oke, dari pembahasan yang sudah Pak Juan lakukan dan tadi juga diungkapkan oleh Lukna, masihkah ada pertanyaan untuk soal nomor 1? Bagi anak-anak, ada yang mau nanya? Sudah jelas ya? Sudah jelas. Oke, sudah jelas. Oke, baik. Terima kasih untuk responnya. Sekarang kita mau lanjut ke yang nomor 2. Di sini ada pasangannya Lukna, yaitu Galih Fabian Diandra. Oke, silakan Galih untuk menyampaikan presentasinya. Baik, Pak. Selamat siang, Pak Juan dan teman-teman semuanya. Saya akan mempresentasikan LKPD nomor 2. Sebuah layang-layang terbuat dari tik yang panjang diagonal pertamanya adalah 8x min 10 cm. Dan luas layang-layangnya 8x pangkat 2 plus 14x x min 30 cm persegi. Maka, panjang tik pada diagonal keduanya adalah penyelesaian. Langkah ke-1, gunakan rumus layang-layang. Luas sama dengan 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Langkah kedua, sama dengan 8x pangkat 2 plus 14x min 30 sama dengan 1/2 8x min 10 dikali diagonal 2. 1/2 dikali 8x min 10 sama dengan 4x min 5. Maka 8x pangkat 2 plus 14x min 30 sama dengan 4x min 5 dikali diagonal 2. Diagonal 2 sama dengan 8x pangkat 2 plus 14x min 30 dibagi 4x min 5. Langkah ketiga, lakukan operasi pembagian bentuk aljabar. 8x pangkat 2 dibagi 4x sama dengan 2x. 2x dikali 4x sama dengan 8x pangkat 2. 2x dikali min 5 sama dengan min 10x. Kita kurangkan. 8x pangkat 2 dikurang 8x pangkat 2 sama dengan hasilnya 0 atau habis. 14x dikurang min 10x sama dengan 24x. Min 30 kita turunkan. 24x dibagi 4x sama dengan plus 6. Plus 6 kita kali 4x sama dengan 24x. Plus 6 kita kalikan lagi dengan min 5 sama dengan min 30. Kita kurangkan sama dengan hasilnya habis. Jadi, diagonal pada layang-layang tersebut adalah 2x plus 6 cm. Sekian, Pak. Oke, terima kasih Galih Fabian. Oke, teman-teman yang lain adakah jawaban yang berbeda? Atau silakan dikoreksi ya jawaban kalian yang sudah kalian kirim kemarin ke Bajukan. Kalian cek. Karena ini jawabannya benar ya. Jawaban Galih ini benar. 2x ditambah 6. Oke. Benar semua jawaban kalian? Atau ada yang salah? Benar. Kalau ada yang salah silakan diganti ya, diperbaiki saja, tidak apa-apa. Kalau ada yang tidak paham atau kurang jelas boleh ditanya. Ada yang nggak jelas? Misalnya 24x pada posisi pembagian aljabar. Ada yang bisa jawab selain Galih dan Lukna?
Bilal, Pak. Nanti dulu, jangan Bilal, yang lain dulu. Yang lain dulu. Coba yang lain, yang Isabel, coba Isabel. Atau Sabrina, Soalnya apa tadi, Pak? 24X nih yang ini. Ya, Pak Joni kali ya. Nah nih, 24X ini dapat dari mana nih? Plus 14 dikurangin min 10x, Pak. Hasilnya 24x. Bagaimana bisa jadi 24X-nya? Min ketemu min jadi plus. Oke, min ketemu min jadi plus, jadinya 14 tambah 10 ya. Oke, betul. Jadinya 24X. Oke, sekarang Pak Jun mau tanya lagi. Jadi Pak Jun tidak bahas ya, ini Pak Jun mau tanya-tanya aja. Siapa lagi ya? Pak Jun mau tanya, tapi jangan Bilal nih jawab nih, harus yang lain. Karena Bilal udah cukup sering jawab di Google Meet kita ya. Nanti di yang berikutnya aja. Pak Jun mau tanya 4X dikurang 5 ini datang dari mana? Yang tadi udah jawab nggak boleh jawab lagi, biar kita kasih kesempatan yang lain. Pak, Miguel. Miguel, boleh Miguel. Yuk, kasih tahu. 4x negatif 5 itu dihasilkan dari 1/2 dikali 8x negatif 10. Maka hasilnya akan jadi 4x negatif 5. Yang 4X-nya dari mana? 4x-nya dari 4X-nya dari? Lah, hilang ya? Christian? Coba Pak, saya Pak. Saya Pak Ya, bintang boleh. Pak. Ya, oke. Bintang. Ya, boleh. Jumlah itu dari diagonal pertama Pak. Dapat 4-nya dari mana? Dapat 4X-nya. Dapat 4-nya X-nya itu dari diagonal pertama dikali 8x minus 10 Pak. Diagonal 1/2. pertama. 1/2. Kali 8x minus Ya, terus? 10. Ya, oke. Jadi Jadi setengah kali Pak. setengah kali 8, ya hasilnya 4X gitu ya. Kemudian setengah Ya, Pak. dikali negatif 10, jadinya negatif 5. Oke. Ya. Oke, kalau gitu Pak Jun tidak bahas untuk LKPD 2-nya karena sepertinya sudah semuanya paham. Maka kita akan lanjut ke bagian berikutnya, yaitu kesimpulan. Tapi sebelum kita buat kesimpulan, kalian harus jawab dulu nomor 1 dan nomor 2 pada layar kalian ya. Ya, silakan nomor 1. Kalian hitung dulu, kalian baca, hitung, lalu jawab. Pak Bilal, Pak. Pak Lugna Bilal, boleh jawab, Boleh Pak? Bilal. Nomor 1 Bilal, apa Bilal? Jawabannya itu 5x pangkat 5, Y pangkat 4, Pak. Y pangkat? Y pangkat 4. Oke. Lanjut tulis ya jawabanmu ya. 5x pangkat 5 ya. Y pangkat 4. Ini Bilal ya, tadi kamu jawab ini ya. Iya, Pak. Oke. Ada yang jawabannya berbeda atau tidak? Sama, Pak. Sama. Oke. Ada yang tidak paham nggak di nomor 1? Oke, kalau gitu Pak Jan mau tanya lagi, tapi Bilal tidak boleh jawab ya, karena kan yang jawab tadi Bilal. Pak Jan mau tanya kepada yang lain, selain Bilal dan Lukna, ya, datang dari mana X pangkat 5? Gali, Pak. Gali, ya, Gali boleh. X pangkat 8 dikurang X pangkat 3, Pak. 8 dikurang 3 sama dengan 5. Oke, pangkatnya dikurang. Iya, Pak. Sekarang yang Y pangkat 4. Yo, Isabel mau jawab? Oh, Sabrina, boleh Sabrina. Y pangkat 6 dikurang Y pangkat 2. Y pangkat 6 dikurang Y pangkat 2. Pangkatnya atau Y-nya yang dikurang? Pangkatnya, Pak. Oh, pangkatnya ya, 6 dikurang 2 ya. Oke, terima kasih ya Sabrina sama Gali tadi ya. Oke, sekarang ke nomor 2. Oke, ini jawabannya tadi udah betul. Oke, sekarang ke nomor 2. Pak Lugna, Pak. Biar Pak. Kalau di Pierre. Oh, Pierre nih belum pernah jawab. Oke, Pierre, coba jawab Pierre. Bentuk sederhana dari 6A pangkat 5 B pangkat 7 dibagi 2A kuadrat C pangkat 3 adalah Ya. 3A pangkat 3 B pangkat 7 C pangkat 3. Oke ya, tadi Pierre jawabnya 3A pangkat 3, B pangkat 7, C pangkat 3 gitu ya Pierre ya? Iya, Pak.
Oke, ini jawaban Pierre ya. Pak Jun tulis P ya, berarti Pierre nih ya. Oke, silakan jika ada jawaban berbeda. Sama, Pak. Sama Pak, sama. Yakin sama? Sama Pak. Yakin sama? Kalau perhitungan saya beda Pak. Nah, ini yang beda. Yuk, yang beda kasih tahu gimana. Siapa yang Kalau beda? saya Pak Miguel. Oh, Miguel. Oke, Miguel. Miguel Kalau jawabannya apa? perhitungan saya itu 3A pangkat 3, 3A B, pangkat 3. C pangkat 4. 3A pangkat 3, terus B, Iya, B, C pangkat 4. BC pangkat 4. Oke, Pak Jun tulis Miguel di sini ya. M ya, Miguel. Oke, yuk. Yang lain. BC pangkat 4. Nah. Ayo. Ada nggak jawaban yang lain nih dari selain jawaban seperti Pierre dan jawaban seperti Miguel? Tidak ada. Kalau nggak ada berarti kalian kurang paham. Harusnya ada jawaban berbeda karena jawaban benernya belum muncul. Coba diingat-ingat lagi. Kita bisa melakukan pembagian ketika apa? Pembagian aljabar kita bisa lakukan ketika lupa lagi. Ayo. Apa syarat pembagian aljabar? Jika Variabelnya sama ya, Pak? variabelnya sama. Ya kan, variabelnya sama. Kalau gitu apa yang salah dari jawabannya Pierre? Kan jawabannya Pierre salah nih, jawabannya Miguel juga salah. Nah, jadi jawaban benernya apa? Berarti ini tidak bisa dibagi ya, Pak? Yang mana yang nggak bisa dibagi? Antara siapa dengan siapa? Yang B pangkat 7 B pangkat 7 C pangkat 3. C pangkat 3. Oke, B pangkat 7 dengan C pangkat 3 nggak bisa dibagi kan? Berarti kalau nggak bisa dibagi, bagaimana nulisnya? Pakai pecahan. Ya, pakai pecahan kan? Oke ya. Nah, jadi kan pertama kita kan bagi 6 dengan 2 kan? 6 kita bagi sama 2, hasilnya 3. Lalu A pangkat 5 dengan A pangkat 2. Maka pangkatnya dikurang. Jadi A pangkat 3. Karena variabelnya sama, yaitu sama-sama A. Kemudian B pangkat 7, nggak ada temennya nih di sebelah kanan kan? Sendirian dia. Ya kita tulis di sini B pangkat 7. Kemudian C pangkat 3 dibagi dengan C pangkat 3. Dibagi berarti sama artinya dengan per C pangkat 3. Jadi jawaban yang benarnya ini. 3A pangkat 3 dikali B pangkat 7 per C pangkat 3. Ya, karena kalau yang jawaban Pierre ini kan artinya dikali. 3A pangkat 3, B pangkat 7 dikali C pangkat 3. Sedangkan yang jawaban dari Pak Juan dibagi. Ini kan artinya dibagi ya. Per itu kan artinya dibagi. Ya, per C pangkat 3. Oke? Nah, jadi kesimpulannya jangan lupa bahwa tetap kita bisa melakukan pembagian aljabar ketika variabelnya sama. Kemudian tahapan dasarnya dimulai dari pembagian koefisien. Nah, lalu yang tidak ada pasangannya dalam bentuk pembagian kita tuliskan dalam bentuk pecahan, gitu ya. Nah, jadi itu kesimpulan kita. Jadi sebaiknya ditulis aja, contohnya ditulis aja nih, contoh yang nomor 2. Kalau nomor 1 kan udah bisa semua ya. Nomor 2 ditulis lagi aja di buku catatan kalian, contohnya, sehingga kalian ada catatannya gitu ya. Jadi nanti kalau ditanya lagi kalian bisa jawab dengan benar tentunya. Oke, yuk catat dulu sebentar kan, nyatet. Lalu kita di sini evaluasi ya. Oke, kalau udah selesai nyatet kasih tahu ya, biar kita lanjut ke evaluasi. Udah, Pak. Oke, udah ya. Semua udah, biar Pak Juan ganti slide-nya. Oke. Saya belum, Pak. Udah Oh, Pak. belum. Si siapa nih? Nurul ya? Noerul. Iya, Pak. Oke. Yang dicatat jawaban Pak Juan aja yang terakhir ya. Yang jawaban Pierre sama Miguel nggak usah. Itu adalah prosesnya ya. Proses kita belajar. Ya, nggak apa-apa ya. Dari kesalahan, lalu kita cari jawaban benernya di mana. Oke, Nurul udah selesai. Dikit lagi. Kita lanjut ke bagian evaluasi. Oke.
Pak Jun udah kasih soal di layar kalian. Silakan kalian kerjakan ya. Pak Jun bacain soalnya ya. Suatu trapesium memiliki panjang sisi yang saling sejajar, yaitu 3x ditambah 4 dan 5x ditambah 2. Jika luasnya 4x kuadrat dikurang 45x dikurang 36, maka tinggi trapesium tersebut adalah titik-titik. Oke, silakan kalian kerjakan dulu. Pak, Bilal mau jawab, Pak. Oke, Bilal, silakan Mas. Jawabannya X-12, Pak. Oke, jawabannya X-12 ya. Pak Jun tulis di sini ya, jawabannya Bilal ya. Iya, Pak. Bilal. X-12. Oke. Silakan, Pak Jun tunggu yang lain. Ayo, ada nggak yang jawabannya sama kayak Bilal atau justru jawabannya berbeda? Silakan dikasih Sama, tahu. Pak. Oke, Lupna sama ya. Nih, Pak Jun catat sini ya. Lupna juga sama nih. Nah, Lupna sama Bilal, samaan. Yo, siapa lagi nih? Oke, baik ya. Kita bahas bersama ya. Kita bahas bersama di layar. Berarti ini Pak Jun kunci jawabannya cuma 2 ya. 2 orang yang jawab. Bilal sama Lupna. Selebihnya berarti belum menjawab. Oke, kita mulai. Pertama kita mulai selalu tuliskan rumusnya dulu. Nah, ini kan ada luas ya. Berarti rumus luas trapesium adalah setengah dikali jumlah ya. Pak Jun singkat ya, JMLH ya, jumlah sisi sejajar. Ini simbol sejajar ya, garis miring 2 kali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Tuh ya, setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Nah, sekarang kita mau hitung dulu nih jumlah sisi sejajarnya berapa nih. Jadi kita tambahin 3x tambah 4 ini kita tambahin dengan 5x tambah 2. Nah, ini kita tambahin jadinya hasilnya adalah 8x ditambah 6. Nah, ya, ini adalah jumlah sisi sejajar. Kemudian kita letakkan di sini ya. Berarti luasnya ini ada 4x kuadrat dikurang 45x dikurang 36 sama dengan setengah dikali 8x tambah 6 dikali tinggi. Oke, ini kita kaliin ya. Kita kaliin, berarti dapat 4x tambah 3. Ya. Ini sama ya, ini kita tulis ulang. Oke. Nah, berarti untuk menjawab tingginya, berarti kita bagi ya. Untuk menjawab tingginya, kita bagi 4x kuadrat dikurang 45x dikurang 36 kita bagi dengan 4x ditambah 3. Oke, nah barulah di sini kita buat seperti biasa. 4x kuadrat dikurang 45x dikurang 36 kita bagi dengan 4x tambah 3. Oke ya, 4 dibagi 4, ya 4 dibagi 4, 1, kita nggak tulis angka satunya, kita tulis x kuadrat dibagi x, hasilnya x. Lalu kita kaliin, jadi 4x kuadrat, lalu kita kaliin ke 3, jadi dikurang ya, dikurang 3x. Lalu kita kurangkan. Oke ya. Oke, kemudian kita kurangkan jadi negatif 45x dikurang negatif 3. Jadinya hasilnya berapa? Minus 48x, Pak. Minus 48. Oh, Iya, maaf, Pak. Pak. Ayo, ada yang mau? Oh, maaf, Pak. Ya, silakan. Banyak nunggu nih. Itu X dikali 3 bukannya plus 3X ya, Pak? Nah, itu. Berarti Lutna memperhatikan. Ini tanda plus ya, Pak Jun sengaja nih, biar kalian bener nggak nih merhatiin tulisan Pak Juan ya? Ya, oke, yang bener positif 3x ya, bukan negatif 3x. Oke, nah baru kita kurangkan, berarti negatif 45 dengan negatif 3. Jadinya negatif 48x. Gitu ya. Kemudian negatif 36-nya ini turun. Baru kita bagi lagi. Negatif 48 dibagi 4, hasilnya negatif 12. Kemudian kita kali, negatif 12 dengan 4, hasilnya negatif 48x. Dan negatif 12 dikali positif 3, jadinya negatif 36. Jadi jika dikurang, tidak bersisa atau 0.
Sehingga jawaban untuk tinggi trapesiumnya adalah ini ya. Jadi tinggi trapesiumnya adalah X dikurang 12. Oke, jadi jawabannya Bilal dan Lukna benar. Oke, nah itu adalah prosedurnya. Untuk kalian yang tadi belum bisa ya, mungkin lupa rumus luas trapesium, kalian boleh catat dulu pembahasan evaluasi kita, silakan dicatat dulu. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang feedback atau umpan balik. Kalian tadi yang salah atau belum menjawab, tadi karena belum menjawab, maka Pak Jun menugaskan kepada kalian untuk mengerjakan ayo mencoba yang ada pada bahan ajar ya. Bahan ajarnya yang Pak Jun kirim kemarin ya, itu silakan dikerjain ya, ayo mencoba itu ada 2 soal. Kemudian yang tadi sudah benar menjawab ya, untuk Bilal sama Lukna, kalian berdua mengerjakan ayo berlatih yang ada juga di bahan ajar di bagian halaman terakhir ya, di dekat rangkuman. Nanti jawabannya kalian kirim ke WA Pak Juan mulai jam 1 ya. Setelah ini kalian nanti break dulu ya, kalian istirahat, makan siang dulu, sholat, nanti habis itu baru kalian boleh kirim sampai sore ya, sampai sore kalian nanti boleh kirim jawabannya untuk feedback dari evaluasi kita. Kemudian materi aljabar kita bisa dibilang selesai hari ini. Kemudian nanti materi berikutnya kita lanjut ke persamaan linear satu variabel. Oke? Terima kasih karena kalian sudah mengikuti Google Meet hari ini. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran. Semoga apa yang kalian pelajari, apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kalian, baik di hari ini maupun di hari-hari yang akan datang. Terima kasih atas keaktifan kalian, kemudian juga disiplin dalam mengikuti Google Meet, dan on time masuk ke dalam room Google Meet-nya. Terima kasih anak-anak, selamat siang semua. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Siang, Pak. ya, kalian boleh meninggalkan room untuk sholat ya, jangan lupa sholat sama makan siang. Oke. Makasih banyak ya, Pak. Ya, sama-sama. Demikian perekaman video praktik pembelajaran atas nama Juan Carlo Hamonangan dari LPTK Universitas Sriwijaya. Sekian dan terima kasih.